Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Christ is my friend, so like a smile, let it storm. And we are sailing home. Halo, selamat Sabat teman-teman. Berita Mission dibawakan oleh Mem Melvi. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Miss Irene. Selamat beribadah teman-teman. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Terima kasih untuk panjang kerja kami. Sekarang kami memulai sekolah sahabat, tolong Tuhan pimpin dan jaga kami sepanjang sekolah sahabat. Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita dengarkan berita Mission ya teman-teman. Selamat Sabat anak-anak, apa kabar? Kiranya semua anak-anak dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Pada hari Sabat ini kita akan mendengarkan berita mission yang berjudul Mendoakan Orang Tua. Ini adalah kisah singkang berasal dari Laos. Yuk anak-anak kita saksikan. Dapatkah Anda membayangkan memiliki ayah atau ibu yang tidak mengenal Yesus? Apa yang kamu lakukan? Ayah dan ibu singkang tidak mengenal Yesus, seperti banyak orang di Laos. Mereka bukan orang Kristen, dan mereka tidak pernah pergi ke gereja. Singkang bagaimanapun mengasihi Yesus, dan ingin orang tuanya mengenal dia. Tetapi bagaimana caranya? Dia mulai berdoa. Dia meminta orang-orang di gereja untuk berdoa. Semua orang berdoa untuk ayah dan ibu. Tolong bantu ayah dan ibu untuk mengenal Engkau. Doa singkang setiap hari selama setahun penuh. Kemudian ayah jatuh sakit dengan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Di rumah sakit dokter mengatakan ayah menderita batu ginjal. Batu ginjal adalah batu kecil yang terbentuk di ginjal, yaitu di perut. Ini sangat menyakitkan. Dokter berkata, ayah perlu dioperasi. Ayah tidak ingin operasi, tetapi dia ketakutan. Bagaimana jika operasi tidak membantu? Namun singkang tidak khawatir. Dia mengenal Yesus dan dia tahu bahwa Yesus akan membantu. Singkang memberitahu ayah tentang Yesus dan dia berdoa untuknya. Ayah menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya harapannya. Dia dan ibu mulai membaca Alkitab. Operasi itu sukses, batu ginjal diangkat, dan rasa sakitnya hilang. Ayah sangat bahagia karena Yesus telah menyelamatkan hidupnya. Ibu juga senang. Mereka memutuskan untuk membaca Alkitab setiap hari karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang Yesus. Singkang sangat senang. Yesus telah menjawab doa-doanya dan orang tuanya mulai mengenal Yesus. Tetapi ketika ayah dan ibu mengenal Yesus lebih baik, ayah jatuh sakit lagi. Sesuatu terasa sakit di perutnya. Dokter mencari batu ginjal lain, tetapi dia tidak menemukannya. Selama 1,5 bulan, dokter mencari tetapi dia tidak dapat menemukan penyebab rasa sakitnya. Singkang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa mengerti mengapa ayah sakit lagi. Dia berdoa agar Yesus menyembuhkan ayah. Akhirnya dokter bilang mau dioperasi. Kami tidak dapat menemukan penyebab penyakitmu, katanya kepada ayah. Jadi saya ingin membuka perut Anda untuk melihat apa yang menyebabkan rasa sakit. Dokter keluar dari ruang operasi setelah 30 menit. Saya minta maaf, katanya. Kami tidak dapat membantu ayah. Dia berkata ayah sakit parah dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengobati mereka. Dia bahkan tidak ingin menjahit perut ayah setelah dioperasi. Singkang terus berdoa.
2 minggu berlalu dan rasa sakit ayah tiba-tiba menghilang. Perutnya tidak sakit lagi. Dokter yang terkejut untuk menyuruh ayah pulang. Sebulan berlalu, setahun berlalu, ayah menjadi kuat dan sehat dan perutnya sembuh. Dokter meminta ayah untuk kembali ke rumah sakit untuk memeriksa. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya ketika ayah masuk. Ayah dalam kesehatan yang sempurna. Bagaimana ini bisa terjadi, seru dokter? Ayah tahu bagaimana itu bisa terjadi. Ibu tahu bagaimana itu bisa terjadi. Singgam tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tuhan telah melakukan keajaiban. Setelah penyembuhan ajaib, ayah dan ibu memberikan hati mereka kepada Yesus. Keluarga Singkam yang lain melihat apa yang terjadi pada ayah dan mereka juga memberikan hati mereka kepada Yesus. Singkam mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Dia telah berdoa agar ayah dan ibu mengenal Yesus. Dan sekarang seluruh keluarganya mengenal Yesus. Yesus benar-benar menjawab doa. Demikian berita mission kita pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabat, anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sabat hari ini, Mem Iren akan membawakan cerita dari kelas kindergarten. Kita sudah di pelajaran yang keempat ya. Semoga anak-anak mendapatkan berkat melalui cerita ini. Oke, duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Cerita sekolah Sabat kita pada Sabat hari ini berjudul Bersembunyi dari Allah. Ayat hafalannya sebagai berikut. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5. Pesan dari cerita kita Sabat ini adalah Allah mengasihi kita setiap saat, bahkan ketika kita berbuat salah. Pernahkah kamu sangat nakal sehingga kamu merasa malu? Dulu sekali Adam dan Hawa berbuat persis seperti itu. Adam dan Hawa sungguh menyukai rumah Taman Eden mereka. Setiap hari mereka belajar sesuatu yang baru. Suatu hari Hawa menemukan dirinya berada di tengah-tengah taman di samping pohon yang cantik. Hawa tahu bahwa itu adalah satu-satunya pohon di dalam taman yang buahnya Allah katakan tidak boleh dimakan. Tiba-tiba dia mendengar satu suara. Benarkah Tuhan berkata kamu tidak boleh makan dari pohon manapun di taman ini? Hah? Siapakah itu? Hawa melihat ke atas. Di ranting pohon itu dia melihat seekor ular. Dan ular itu sedang berbicara padanya. Hah? Kami boleh makan semua buah dari pohon-pohon di taman ini, Hawa menjawab. Tetapi tidak buah dari pohon ini atau kami akan mati, dia menambahkan. Kamu tidak akan mati, kata ular itu. Yang sebenarnya adalah setan. Tuhan hanya sedang berusaha menjauhkan sesuatu yang istimewa dari kamu. Ayolah, coba saja. Buah itu sungguh enak. Hawa memandangi buah itu. Wow, terlihat sangat menggiurkan. Jadi, ia memutuskan untuk mempercayai si ular. Dia tahu yang lebih baik, tetapi dia mengambil dan memakan buah itu. Lalu dia memetik lagi dan memberikannya kepada Adam. Adam juga memutuskan untuk tidak menuruti Tuhan. Adam segera mengambil buah itu dan memakannya. Tiba-tiba mereka merasa sangat malu, sehingga mereka ingin menutupi diri mereka dan bersembunyi. Ketika mereka tidak menuruti Allah, mereka kehilangan jubah terang mereka. Maka mereka menjahit beberapa daun pohon ara untuk menutupi mereka. Tidak lama kemudian, hari itu Allah datang untuk berjalan-jalan dengan mereka.
Tetapi waktu mereka mendengar Allah memanggil, mereka bersembunyi darinya. "Adam," panggil Allah, "di mana kamu?" "Hawa, Adam, di mana kalian?" Akhirnya Adam menjawab, "Aku mendengar engkau memanggil, lalu aku jadi takut, maka aku bersembunyi." Allah tahu apa yang sudah terjadi. "Apakah kamu makan buah dari pohon yang aku katakan kamu tidak boleh memakannya?" Allah bertanya. Sulit mengaku pada Allah bahwa mereka sudah tidak menurutinya. Pertama, Adam menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan si ular. Allah merasa sangat sedih. Dia mengatakan pada Adam dan Hawa, mereka harus meninggalkan rumah taman mereka yang indah karena mereka tidak menurut. Tetapi Allah masih mengasihi mereka. Dia mengambil kulit binatang lalu membuat pakaian untuk mereka, dan dia berjanji pada mereka bahwa satu hari nanti putranya sendiri akan mati untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Allah sungguh mengasihi Adam dan Hawa, dan Dia mengasihi kamu dan saya juga. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang salah, Dia tetap mengasihi kita. Dia selalu siap mengampuni kita jika kita benar-benar menyesali apa yang kita sudah perbuat. Demikianlah cerita Sekolah Sahabat kita, Sahabat hari ini. Kita akhiri Sekolah Sahabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kita sudah selesai Sekolah Sahabat ini ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan. Dan ampunkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah Sahabat kita sudah selesai. Sampai ketemu sahabat depan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Jason, Gwenda, Memelvi, dan Miss Irene.